Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang rumah sekolah dan bisa disebut juga dengan homeschooling ya. Dan di sini kita akan membahas 3 poin ya. Yang pertama, apa pengertian sekolah rumah atau homeschooling? Dan yang kedua, apa sajakah komponen-komponen dalam sekolah rumah? Dan yang ketiga, bagaimana membedakan antara konsep sekolah rumah dengan konsep sekolah formal. Dan langsung saja pengertian dari homeschooling ya. Menurut Dr. Seto Mulyadi, secara etimologis homeschooling adalah sekolah yang diadakan di rumah. Tapi secara hakiki, homeschooling adalah sekolah alternatif yang menempatkan anak-anak sebagai subjek melalui pendidikan secara at home. Jadi pendidikannya di sini itu di rumah ya. Namanya homeschooling, sekolah rumah, berarti pendidikan fasilitasnya bertempatnya di rumah. Dan tidak harus di rumah. Yang terpenting fasilitasnya nyaman oleh pendidik ya. Walaupun namanya homeschooling, tetapi anak tidak hanya belajar di rumah, nah, melainkan bisa belajar di mana saja asalkan situasi dan kondisinya nyaman dan menyenangkan seperti di rumah. Dan langsung saja komponen-komponen dalam sekolah rumah. Dalam pendidikan formal terdapat komponen-komponen yang harus ada dalam sekolah. Begitu pula dalam sekolah rumah atau bisa disebut dengan homeschooling, terdapat yang namanya komponen-komponen yang harus ada dalam homeschooling ini. Berikut komponen-komponen dalam homeschooling ya atau sekolah rumah. Yang pertama adalah materi pembelajaran. Kurikulum pembelajaran homeschooling adalah kurikulum yang didesain sendiri namun tetap mengacu kepada kurikulum nasional. Namanya homeschooling ya, sekolah rumah. Jadi materi-materi yang dipelajarkan itu bisa diambil dari kurikulum nasional. Jadi harus mencakup atau mendesain sendiri dari kurikulum nasional. Jadi masih harus mengacu ke kurikulum nasional ya. Di Indonesia baru ada kurikulum Diknas, sedangkan di luar negeri banyak pilihan dari yang gratis sampai yang termahal. Kurikulum dalam homeschooling tidak dipaksakan harus menginduk Diknas. Namun bagi yang akan memakai kurikulum Diknas bukan suatu masalah. Sistem pendidikannya disesuaikan dengan kebutuhan anak dan keluarga. Jadi materi-materi pembelajarannya bisa disesuaikan dengan bagaimana kebutuhan anak dalam belajar. Dan yang kedua adalah metode dan pendekatan pembelajaran homeschooling. Metode atau pendekatan yang digunakan dalam program homeschooling antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah school at home, merupakan model pendidikan yang sama dengan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah. Dan yang kedua adalah united studies, merupakan model pendidikan yang berbasis tema. Siswa tidak belajar per mata pelajaran tetapi belajar melalui tertentu yang ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Jadi united studies ini tidak memfokuskan ke satu pelajaran ya. Jadi semuanya mencakup ke materi pembelajarannya. Corcott, Mason and the Living Book Approach merupakan model pendidikan melalui pengalaman nyata. Jadi selanjutnya setelah united studies ada juga Corcott, Mason and the Living Book Approach. Jadi pendidikan di sini diambil dari pengalaman-pengalaman nyata ya. Jadi pengalaman yang sudah pernah dijalani itu disebut dengan Corcott, Mason and the Living Book Approach ya. Dan yang selanjutnya yang D, klasikal, merupakan model pendidikan yang menggunakan kurikulum berstruktur berdasarkan 3 tahap perkembangan anak. Jadi klasikal di sini
memakai kurikulum ya yang mempelajari 3 tahap perkembangan anak. Itu yang disebut dengan klasikal. Dan yang selanjutnya ada Waldorf, merupakan model pendidikan yang berusaha menciptakan setting sekolah yang mirip keadaan rumah. Jadi Waldorf di sini juga menjalani proses pembelajaran ya. Jadi menyesuaikan bagaimana sistem pendidikan atau pembelajaran mirip dengan keadaan di rumah, begitu. Dan yang selanjutnya adalah Montessori, merupakan model Montessori merupakan model pendidikan dengan mempersiapkan lingkungan yang alami agar dapat mendorong anak untuk berinteraksi dengan lingkungan. Jadi yang dinamakan dengan Montessori ini pendidikannya, pembelajarannya berusaha untuk menyesuaikan bagaimana lingkungan yang ditempati oleh pendidik tersebut. Jadi sebagai pendidik harus tahu bagaimana membuat pendidik itu lebih nyaman dan bisa lebih cepat menyesuaikan lingkungannya dengan yang dihadapinya sekarang. Dan selanjutnya adalah Eklektik, merupakan model pendidikan yang memberi kesempatan pada keluarga untuk mendesain sendiri program homeschooling yang sesuai dengan cara memilih untuk menggabungkan sistem yang ada. Dan proses eklektik di sini model pendidikannya memberi kesempatan pada keluarga untuk mendesain sendiri. Jadi homeschooling di sini yang prosesnya ke eklektik di sini keluarga boleh terjun ya. Jadi mendesain sendiri program. Jadi keluarga memikirkan mendesain sendiri program homeschooling yang akan dikasihkan atau diberikan kepada pendidik. Seperti itu. Jadi ini lebih ke keluarga ya yang mengatur konsep ke program homeschooling di sini. Dan selanjutnya adalah C, evaluasi pembelajaran. Pada tingkatan ini seseorang memiliki kemampuan untuk memberikan penelitian terhadap solusi, gagasan, metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Jadi evaluasi pembelajaran di sini terkadang setelah proses pembelajaran pastinya ada yang dinamakan evaluasi pembelajaran. Jadi di sini lebih memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan atau metodologi. Proses evaluasi materi homeschooling harus disesuaikan dengan kurikulum yang ada agar tidaknya dianggap sebagai bimbingan belajar. Jadi harus disesuaikan, evaluasi pembelajaran di sini juga harus disesuaikan dengan kurikulum nasional tersebut, tidak sembarangan ya. Dan yang selanjutnya adalah peran orang tua. Nah, peran orang tua di sini lebih penting ya. Dalam homeschooling ada 2 peran penting orang tua, yaitu sebagai fasilitator dan coach. Dan fasilitator di sini orang tua lebih berfungsi untuk memfasilitasi minat anak. Jadi memberikan kenyamanan anak menjadi dirinya sendiri. Jadi kenyamanan di sini mencakup semuanya ya, kenyamanan dari lingkungannya, kenyamanan dari tempat yang dipelajari, misalnya tempat proses pembelajaran homeschoolingnya itu orang tua lebih penting, jadi berperan lebih penting di situ ya. Dan yang dimaksud dengan coach di sini ialah yang membantu anak meraih tujuan yang ditetapkan fungsi. Coach lebih untuk menjaga kualitas proses dan hasil. Sebagai coach, orang tua menjadi teman diskusi, menajamkan gagasan, menjadi bagian quality control serta stretch anak agar bisa naik kelas dalam kualitas diri maupun kualitas karyanya.
Jadi coach di sini lebih singkatnya untuk mendorong. Jadi memotivasi atau memberi dorongan kepada anak. Jadi pengaruhnya ya contohnya seperti anak agar bisa naik kelas dalam kualitas diri maupun kualitas karyanya. Jadi peran orang tua di sini lebih penting ya dalam homeschooling itu, dan peran orang tua ada 2 peran. Jadi tadi fasilitator dan coach. Dan selanjutnya banyak ragam model homeschooling pilihan disesuaikan dengan gaya anak-anak, namun pada dasarnya homeschooling bersifat unique karena setiap keluarga memiliki latar belakang yang berbeda-beda, model-model yang berkembang. Jadi tidak semuanya ya homeschooling itu bisa dijalankan dengan sesuai dengan program yang tadi. Jadi pastinya ada ragam model latar belakangnya, modelnya berbeda-beda, jadi tidak sama. Begitu. Ya, berikutnya ada perbedaan ya dari homeschooling dan pendidikan homeschooling dan pendidikan formal yang nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Yaya. Ya, terima kasih.